Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dikuatkan oleh Allah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan sehingga kita juga dikuatkan oleh Allah di dalam memahami setiap materi yang kami berikan, baik itu langsung tatap muka melalui aplikasi virtual Zoom atau juga melalui WA Group ataupun melalui video slide seperti ini. Melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah analisis data. Sebelumnya kami harapkan kita semua sebelum memulai aktivitas untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan agar apa yang kita pelajari pada saat ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materinya terkait dengan analisis data. Pada saat ini atau pada topik pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang analisis inferensial. Ada dua hal yang kita pelajari dalam analisis inferensial itu. Yang pertama adalah parametrik dan kebalikannya adalah non-parametrik. Yang tentunya adalah parametrik ini berdasarkan asumsi, sementara non-parametrik bukan berdasarkan asumsi. Parametrik didasarkan pada korelasi atau hubungan yang kemudian juga dilakukan uji T dan lain sebagainya. Sementara untuk non-parametrik menggunakan Spearman, kemudian Wilcoxon, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan materi ini. Apa yang dipelajari dalam parametrik dan non-parametrik ini. Parametrik prosedur ini dapat digunakan bila asumsi parametrik terpenuhi. Jadi ketika kita mengasumsikan atau melakukan hipotesa terhadap satu penelitian, misalnya dalam penelitian di bidang kesehatan, kita berasumsi bahwa dengan menggunakan perasan daun lemon, maka pasien akan terjadi penurunan tekanan darah tinggi. Itu merupakan sebuah asumsi. Oleh penelitian analisis data terkait dengan parametrik, ini merupakan asumsi. Nah, jika asumsi ini benar, maka penelitian diterima. Ada beberapa hal, kurang lebih ada 5 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah data harus berdistribusi dengan normal. Artinya sebaran data itu harus dengan normal. Misalnya kita dalam penyebaran data pengambilan sampel tidak bertumpuk pada satu populasi. Misalnya ketika kita akan menguji pasien di seluruh Provinsi Gorontalo, tidak boleh hanya berkisar pada pasien penderita penyakit darah tinggi atau hipertensi yang berada di rumah sakit di kota Gorontalo. Penyebarannya harus berada di seluruh Provinsi Gorontalo di 6 kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Atau kita melakukan penelitian di salah satu tempat, misalnya, harus data ini terdistribusi dengan sempurna. Harus penyebaran data dengan sempurna. Misalnya, kita mau menguji tentang lama studi dari mahasiswa, program studi, lama studi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo, tidak hanya menguji pada satu program studi, tetapi 17 program studi ini harus terlibat di dalam penyebaran data. Jadi, berapa porsi untuk Fakultas Ilmu Kesehatan, berapa porsi untuk Sistem Informasi atau Fakultas Sains dan Teknologi, berapa porsi untuk Fakultas Ilmu Budaya, dan lain sebagainya. Nah, penyebaran data ini harus terdistribusi dengan bagus. Tidak boleh juga bahwa dia disamaratakan.
perwakilan dari data ini, misalnya Fakultas Ilmu Kesehatan harus lebih besar daripada Fakultas Ilmu Pertanian dalam pengambilan sampel data. Tetapi distribusi data ini harus terdistribusi dengan benar. Kemudian yang berikut adalah data minimal interval. Jadi ada jarak, ada interval dari data. Kemudian homogen, linear, nanti kita akan pelajari apa yang disebut dengan data linear. Yang jelas bahwa linear ini kebalikan dari parabola dan hiperbola. Jadi kalau parabola atau hiperbola itu adalah ketika berada pada puncak data, maka dia akan membentuk misalnya hiperbola. Jadi dari data yang paling tinggi ke rendah, kemudian ke tinggi lagi, itu yang disebut dengan parabola. Kalau linear, dia terus memanjang. Artinya dari data misalnya 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga dia membentuk garis linear atau garis sejajar. Kemudian random, dipilih secara acak. Jadi tidak boleh kita dalam pengambilan sampel data tidak boleh bertumpuk pada salah satu komunitas atau salah satu populasi. Harus berada pada secara acak kita ambil supaya data yang kita peroleh atau produksi data yang kita ambil adalah memang benar-benar bisa mewakili seluruh populasi-populasi dalam pengambilan data. Kemudian yang berikut adalah non-parametrik. Prosedur ini digunakan bila asumsi tersebut tidak terpenuhi tanpa menggunakan asumsi statistik. Jadi, jika kita melakukan sebuah hipotesa atau sebuah hipotesis ternyata tidak bisa terpenuhi, maka kita lakukanlah uji non-parametrik. Kalau masih bingung, nanti akan dipelajari secara seksama, secara mendalam pada modul yang nanti akan kami bagikan. Tetapi jika juga belum paham, maka silakan WA secara pribadi. Kita belajar sama-sama untuk mendalami mata kuliah ini, karena mata kuliah ini termasuk salah satu mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi, mengingat bahwa analisis data ini berkaitan dengan ujian atau berkaitan dengan penyusunan skripsi atau tugas akhir. Kita lanjutkan tentang analisis inferensial. Parametrik memiliki kelebihan dengan kesimpulan yang dihasilkan lebih kuat dan akurat. Kelemahannya adalah data harus memenuhi asumsi parametrik dan jumlah sampel lebih dari 30. Jadi tidak boleh kurang dari 30. Kemudian kekuatannya adalah kesimpulan yang dihasilkan lebih kuat dan akurat. Karena tadi penyebaran data, penyebaran pengambilan sampel itu bukan bertumpuk pada satu populasi. Lebih dari kumpulan data itu sendiri. Jadi tidak berada misalnya pada Fakultas Ilmu Kesehatan, tetapi dia menyebar secara proporsional. Yang jelas bahwa ketika populasi itu lebih banyak, misalnya kalau kita mengambil sampel untuk seluruh Indonesia, yang jelas Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jawa Tengah itu sampel populasi yang paling banyak, sehingga proporsionalnya mereka juga lebih banyak sampel yang harus kita ambil. Non-parametrik memiliki kelemahan, kesimpulan yang dihasilkan lebih lemah daripada parametrik. Jadi kesimpulannya jelas lebih rendah atau lebih lemah. Kemudian kelebihannya semua data dapat dianalisis dan dapat digunakan pada sampel sedikit. Jadi kurang dari 30 bisa dilakukan. 5, 10 dan lain sebagainya bisa dilakukan melalui analisis non-parametrik. Nah, ini kita pelajari. Semoga bisa dipahami ini alur analisis data. Di mana-mana kalau namanya alur diagram itu dimulai dari tombol pertama atau simbol pertama mulai. Kemudian masuk pada tahapan kedua atau step yang kedua adalah tipe data. Jika nominal atau ordinal, maka dia masuk pada
non-parametrik. Nah, kemudian jika interval atau rasio dan datanya normal, distribusi data normal, maka dia masuk pada parametrik. Sementara kalau distribusi data tidak normal, dia masuk pada non-parametrik. Di dalam jumlah data, jika sekiranya kurang dari 30, maka dia adalah non-parametrik. Dan jika lebih dari 30, maka adalah parametrik. Nah, kita lanjut. Kalau terus masih belum bisa dipahami, nanti insya Allah kita pelajari secara seksama, secara mendalam. Selain pada modul, juga dilihat pada beberapa referensi-referensi yang ada. Kita lanjutkan tentang analisis inferensial. Yang pertama dalam bagan ini atau dalam tabel ini ada yang pertama, kolom pertama adalah model, kemudian keterangan, kemudian data inferensialnya, parametrik, dan non-parametrik. Korelasinya dua variabel, korelasi person dan korelasi Spearman untuk non-parametrik. Jadi modelnya adalah korelasi, kemudian dia memiliki dua variabel, jadi ada dua variabel uji yang kita lakukan ini. Jadi ada dua variabel uji yang kita lakukan, maka dia masuk pada korelasi person, itu adalah parametrik, non-parametrik adalah Spearman. Uji beda, jadi kita melakukan uji yang berbeda. Dua kelompok independen, jadi dua kelompok independen, kemudian uji T dilakukan pada parametrik, yaitu uji T independen atau uji yang berdiri sendiri. Kemudian non-parametrik adalah Whitney. Nah, satu kelompok dengan dua pengukuran. Jadi kita melakukan satu kelompok dengan dua pengukuran oleh parametrik di uji T. Kemudian MC Neymar di non-parametrik. Jadi kita melakukan satu kelompok dengan dua pengukuran. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian pada satu populasi, maka kita lakukan dulu uji pertama. Jadi uji pertama adalah dengan melakukan satu pengukuran, kemudian uji yang kedua adalah melakukan pengukuran yang berikutnya. Misalnya dalam pemberian dosis. Misalnya kita mengukur pertumbuhan atau perkembangan anak. Maka dosis pertama kita berikan vitamin apa, dosis yang kedua kita berikan, pada pengukuran yang kedua kita berikan vitamin apa. Maka ini akan terlihat hasil ujinya. Terlihat hasil ujinya. Di sini kita bisa melihat bahwa hipotesa yang kita lakukan itu masuk dalam parametrik atau non-parametrik. Ketika apa yang kita asumsikan adalah benar atau terterima, maka dia masuk pada parametrik, dan ketika tidak diterima, maka dia masuk pada non-parametrik. Nah, ini sebuah korelasi pada tabel kedua ini. Yang pertama pada tabel yang kedua ini adalah koefisien korelasi, dan yang kedua adalah variabel yang diukur. Nah, produk moment person, kedua variabel berskala interval. Kemudian nomor 2-nya adalah order rank Spearman, kedua variabel berskala ordinal. Poin serial, satu dikotomi sebenarnya dan satu interval. Kemudian biserial, satu dikotomi buatan dan satu interval. Koefisien kontingensi, kedua variabel berskala nominal. Nah, bagan lagi yang kita akan pelajari pada parametrik, uji asumsi. Korelasi akan menghasilkan normalitas dan linearitas.
Sementara perbedaan akan melahirkan normalitas dan homogen atau homogenitas. Jadi dua ini yang kita lakukan uji asumsi, uji duga, ya. Kalau dia misalnya korelasi, ada hubungan, maka hasilnya adalah normalitas dan dia linear. Sementara perbedaan, kalau dia berbeda, maka normalitas dan menghasilkan homogenitas. Nah, kita lanjut lagi pada slide selanjutnya. Ini korelasi person R. Uji asumsi normalitas apakah variabel terdistribusi dengan normal. Nah, normal P sama dengan 0,05. Linearitas, apakah hubungan variabel linear shares itu kalau linear P sama dengan kurang dari 0,5. Mohon maaf tadi, kalau normal P lebih besar daripada 0,05. Ini kita menguji person, ya, menguji person. Kalau normal P lebih besar daripada 0,5, sementara linearitas P kurang dari 0,05. Nah, ini mungkin slide yang kita pelajari atau materi yang kita pelajari pada kali ini. Tidak perlu banyak-banyak dulu agar semuanya bisa diterima dengan baik. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kami akan lanjutkan lagi dengan model yang seperti ini. Dan insya Allah ini bisa pelan-pelan bisa dipahami. Dan juga silakan pelajari modul nanti yang akan kami bagikan.